Ini emang bener kan? Iya bener kok. Oke, terima kasih.
Halo, assalamualaikum. Woi. Salam. Udah. Iya, bentar nunggu ibunya dulu. Biar join dulu. Aku lagi ngomong jangan dikik. Udah ini teh mulai aja kata ibu. Udah. Udah langsung aja, udah presentasi. Kalau langsung mau ibunya belum datang. Ibunya Dipa, kalem Dipa. Naon mana? Oh iya. Rusuh kemana? Jangan suka ngekik ya. Ya jangan ngekik harus diundang soalnya. Eta nu ngekik boga dendam naon euy. Dipa ijot aneh kayak ikan. Udah lebaran Dos. Yan atuh ya. Langsung kita mulai aja ya guys ya, karena mengingat waktu juga keburu sore. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini sesuai yang diinstruksikan oleh Bu Putri, silakan kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok, mulai dari kelompok gabungan dari kelompok 1 dan 2, selanjutnya kelompok 3 dan 4, dan seterusnya. Nanti ada sesi tanya jawab dengan minimal pertanyaan soal 3 ya, untuk mempersingkat waktu. Langsung saja kelompok 1 dan 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2, izin share screen ya. Mohon maaf 1 dan 2. Sok Diva udah di share screen belum? Belum muncul di aku.
Ya, sebentar ya, udah ya. Udah muncul teman-teman? Udah Dipa, udah muncul. Baik ya, dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Syafila sebagai moderator dari kelompok 1 dan 2 akan membahas tentang masyarakat tradisional. Boleh di next. Nah, di sini ada anggota kelompoknya, gabungan dari kelompok 1 dan 2. Yang pertama, Ajeng Dwi Azhar, Amara Cita, sama Dian. Nah, terus kelompok 2, Diva Syafila, Gun Gun Gunawan, dan Maulina Fauziana. Boleh dilanjut. Nah, untuk pengertian akan dibacakan oleh Dian Herdiana. Dipersilakan. Baik, terima kasih Dipa. Di sini ada pengertian. Pengertian masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Menurut Ismail, masyarakat modern pada awalnya adalah masyarakat tradisional yang mengalami perubahan yang dipengaruhi budaya luar. Ada 3 unsur, 1 daerah dan letak, kedua ada penduduk, ketiga tata kehidupan. X. Untuk ciri-ciri masyarakat tradisional akan dibacakan oleh Ajeng. Ya, terima kasih. Lalu di sini ada ciri-ciri umum dari masyarakat tradisional itu ada 5. Yang pertama ada afektivitas. Afektivitas itu sebuah hubungan antar sesama manusia yang dilandasi oleh perasaan dan sifat kasih sayang, tolong menolong, rasa cinta, dan kesetiaan. Lalu yang kedua ada diffuseness, yaitu gambaran sebuah sikap yang tidak terus terang, terutama pada hubungan antara pribadi. Jadi masyarakat tradisional itu biasanya masih menggunakan bahasa yang bertele-tele, tidak langsung menuju ke sasaran permasalahan. Terus yang ketiga ada partikularisme. Partikularisme itu hubungan yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus yang berlaku di suatu tempat atau daerah. Terus yang keempat ada kolektif. Kolektif itu dampak dari rasa efektivitas, kayak contohnya meningkatkan kerjasama, kebersamaan, terus tidak sombong, dan dapat menerima perbedaan pendapat. Terus yang terakhir ada askripsi. Askripsi itu sifat khusus yang tidak diperoleh melalui usaha yang disengaja. Jadi semuanya itu hasil dari kebiasaan yang dilakukan. Nah, lalu di sini ada ciri-ciri menurut Talcott Parson. Yang pertama ada masyarakat yang terikat kuat dengan tradisi. Yang kedua ada masyarakat homogen. Yang ketiga ada sifat sosial tertutup. Yang keempat mobilitas sulit terjadi. Yang kelima perubahan terjadi secara lambat. Dan yang keenam ada masyarakat yang cenderung terhadap perubahan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Gun Gun Gunawan. Oke, di sini ada perkembangan masyarakat tradisional. Perkembangan masyarakat tradisional ditentukan oleh 2 faktor besar, yaitu pendidikan dan perekonomian yang baik. Pendidikan yang baik akan berpengaruh pada banyak aspek yang membantu masyarakat untuk berkembang. Sedangkan dengan perekonomian yang baik, taraf hidup masyarakat, kesejahteraan, dan kesehatan lebih baik. 2 hal ini harus dimiliki oleh masyarakat. Dengan pendidikan yang berkualitas, masyarakat lebih terbuka wawasannya akan keadaan sekitar
Dalam perekonomian, masyarakat tradisional memiliki perekonomian yang sangat sederhana dan sangat sulit untuk dikembangkan. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada aspek-aspek tradisional yang akan dibacakan oleh Amara Cita. Ya baik, terima kasih. Aspek-aspek tradisional. Yang pertama itu ada ekonomi. Uang dirasa tidak terlalu penting, kurang antusias untuk mendapatkan uang. Yang kedua ada mata pencaharian, penghasilan yang tidak tetap dan tidak bisa diharapkan setiap saat seperti nelayan dan petani. Yang ketiga ada budaya, pola kultur tradisional cenderung kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Yang keempat politik, menimbang segala-galanya dengan prinsip yang telah baku, cenderung berubah lambat. Yang kelima ada teknologi, cenderung kurang mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangannya tidak terlalu pesat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir perbedaan masyarakat akan dibacakan oleh Maulina. Dipersilakan. Perbedaan masyarakat tradisional namanya cenderung menggunakan bahan kredit atau kapal. Perawatannya hasil buatan sendiri, bahasa baku, kepercayaannya bersifat sama satu dengan lainnya. Pakaiannya menggunakan bahan daun atau kulit kayu. Dan untuk modern, rumahnya lebih variasi sesuai selera. Perawatannya alatnya sudah canggih, bahasanya bahasa suku, resmi, dan internasional. Kepercayaannya berbagai macam kepercayaan yang dianut. Pakaiannya mengikuti perkembangan secara umum. Baik teman-teman, ada tambahannya sedikit. Untuk secara umum, desa itu memiliki 3 unsur. Tadi mungkin nggak dijelasin sama Dian. Yang pertama itu ada daerah dan letak, yang diartikan sebagai tanah yang meliputi luas, lokasi, dan batas-batasnya yang merupakan lingkungan geografis. Jadi sebuah desa itu udah pasti punya daerah dan letaknya di mana. Nah, yang kedua penduduk. Penduduk itu meliputi jumlahnya, struktur umum, struktur mata pencarian yang sebagian besar bertani, serta pertumbuhannya. Jadi penduduk juga ada manusianya, ada apa yang mereka hasilkan, dan ada apa di dalam desa tersebut, misalnya pertanian, perkebunan, atau apa yang mereka kelola. Nah, yang ketiga ada tata kehidupan, meliputi corak atau pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa, kayak seperti agama, ciri khas, seperti itu. Mungkin cukup dari kelompok saya 1 dan 2. Apabila ada pertanyaan boleh raise hand ya. Mohon maaf sebelumnya kepada Huda, ini berapa pertanyaan ya Huda? Soalnya kan yang lain juga pasti presentasi gitu. 3 Dipa. 3 pertanyaan Dipa. Nanti kalau semisal hari ini nggak selesai presentasi bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya. Tadi Bu bilang gitu. Boleh. Untuk 3 pertanyaan dipersilahkan untuk raise hand. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Pertanyaan untuk kelompok 1 dan 2. Udah, ini memang diwajibkan ada pertanyaan atau gimana ya? Jadi maksud aku tuh kalau misalnya belum ada, di skip dulu gitu, lanjut ke kelompok 3 dan 4 gitu. Oke, kita tunggu bentar lagi. Kalau misal benar-benar nggak ada pertanyaan, langsung ke kelompok 3 dan 4 aja ya. Bentar, kita tunggu 1 menit deh, 1 menit. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung raise hand aja ya. Soalnya ini direkam juga, nanti Ibu Putri bakal ngelihat siapa yang aktif dan siapa yang udah presentasi tadi.
Oke, kalau semisal belum ada pertanyaan, langsung dilanjut aja ya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok 3 dan 4. Silakan, boleh. Oh iya, lupa. Moderatornya saya sendiri. Silakan yang share screen. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator perwakilan dari kelompok 3 dan 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahap prasyarat lepas landas. Boleh di next. Kelompok kami terdiri dari Huda Kirana Brian, saya sendiri, lalu ada Rifki Arya Purwa, lalu selanjutnya ada Januar Hafiz Firlana, Firda Nurmala Salsabila, Elsa Wafa Salsabila, dan yang terakhir ada Maya Maulida. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki dan Maya. Silakan untuk Rifki terlebih dahulu. Mungkin aku dulu ya, Huda. Di sini aku mau bacain definisi tahapan pertumbuhan ekonomi, the precondition for take-off. Precondition for take-off atau persyaratan lepas landas adalah suatu tahapan masa transisi di mana ketika suatu masyarakat telah mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang. Masyarakat prasyarat lepas landas merupakan fase yang diperlukan agar perkembangan ekonomi dapat lepas landas atau take-off. Proses seluruhnya diperbaiki dengan adanya perluasan pasar dan koloni. Terdapat dua keadaan yang saling mengaruhi satu sama lain, yaitu yang pertama, pertumbuhan perlahan-lahan atau evolusi dalam ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, banyaknya inovasi yang dilakukan secara bersama-sama dengan penemuan daerah-daerah baru dalam sektor-sektor yang cukup penting, perluasan pasar untuk memajukan perdagangan dan meningkatkan spesialisasi produksi. Next. Yang selanjutnya, masyarakat yang memasuki fase ini ditandai dengan 3 perubahan radikal. Yang pertama, adanya pembangunan fasilitas prasarana umum, terutama di bidang transportasi. Yang kedua, revolusi teknik di bidang pertanian yang ditandai dengan kenaikan produksi menggunakan teknik baru, serta banyaknya urbanisasi. Dan yang terakhir adalah perluasan impor yang dibiayai oleh perdagangan komoditi sumber-sumber alam yang ada. Secara positif dikatakan apabila pemerintah belum menaruh perhatian pada 3 sektor tersebut, yaitu fasilitas umum, pertanian, dan perdagangan, maka fase lepas landas akan tertunda. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki. Baik, terima kasih kepada Maya. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Selanjutnya pembangunan pada tahap precondition for take-off. Yang pertama ada perombakan struktur ekonomi. Struktur ekonomi sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara sehingga kemajuan dalam bidang perekonomian pertanian, pertambangan, dan bidang lainnya harus diiringi dengan penanaman modal untuk berkembang. Maka dibutuhkan sistem pertanian, pertambangan yang matang, dan kemudian seiring perkembangannya yang memerlukan pengelolaan bahan mentah, maka akan didirikan pabrik yang mengolah bahan-bahan tersebut. Selanjutnya ada peran sektor pertanian. Kemajuan pertanian diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan bagi penduduk yang bertambah dan agar pendidikan kota yang banyak akibat industrialisasi dapat memperoleh bahan makanan yang cukup. Selain itu, sektor pertanian yang surplus akan diekspor
sebagai modal untuk membeli alat-alat produksi yang mendukung industrialisasi. Boleh di next. Yang ketiga ada peran sektor prasarana. Rosto berpendapat bahwa pada tahap transisi ini memerlukan banyak modal yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur. Sarana dan prasarana mempunyai 3 ciri khusus, diantaranya masa antara pembangunan dan pemetikan hasil pembangunan sangat panjang. Pembangunan memerlukan biaya yang besar dan manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Yang selanjutnya ada kepemimpinan. Rosto menganalisis bahwa dalam tahap prasyarat lepas landas, pemerintahan dalam masyarakat akan lebih teratur dan suatu golongan elit harus tercipta guna mencapai masyarakat industri. Dan Rostow juga menambahkan bahwa masyarakat dunia transisi ini akan berkembang jika mendapat tekanan dari negara-negara maju, karena sangat sulit sekali berkembang jika hanya dipengaruhi secara internal saja. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya langsung saja ya, Elsa. Boleh. Selanjutnya ada faktor utama pemicu pertumbuhan ekonomi pada tahap the precondition for take-off atau lepas landas. Faktor utama pemicu pertumbuhan ekonomi pada tahap prasyarat lepas landas ini ada 3, yaitu yang pertama perkembangan pada sektor fasilitas umum, yang kedua perkembangan pada sektor pertanian, yang ketiga perkembangan pada sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut adalah sektor-sektor yang penting untuk mengadakan perkembangan industri secara terus-menerus. Jika pemerintah belum menaruh perhatian kepada 3 sektor tersebut, maka tahapan lepas landas atau take-off akan tertunda. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja saya ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pada tahapan pertumbuhan ekonomi the prediction for take-off. Nah, pada tahap ini itu ada dibedakan menjadi 2 ciri. Yang pertama, tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Nah, Indonesia juga termasuk ya ke dalam tahapan yang ini. Jadi kita itu harus merombak terlebih dahulu perekonomian di Indonesia. Dan yang kedua ada tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Karena memang masyarakat mereka itu sudah baik dalam hal perekonomiannya. Selanjutnya, silahkan. Baik, di sini ada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1970 hingga saat ini. Next. Lalu di sini ada grafik pertumbuhan Indonesia pada tahun 1970 hingga sekarang. Next. Seperti yang tertera pada tabel dan grafik yang dilampirkan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurut PDB mengalami pertumbuhan positif atau surplus dan mengalami resesi ekonomi pada tahun 1998 yang paling ekstrim saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian di tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun ke angka minus 2,1%. Dan pada tahun 2021, kembali pulih dan naik kembali ke angka 3,7%. Next. Perekonomian di Indonesia sebelum kemerdekaan bisa diklasifikasikan ke dalam tahapan masyarakat tradisional, karena pada saat itu kekuasaan perekonomian Indonesia masih ada di berbagai tangan kerajaan daerah Indonesia dan masih hanya berfokus ke bidang pertanian. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno atau masa pasca kemerdekaan, Indonesia mulai memasuki tahap prasyarat lepas landas. Walaupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak naik banyak saat itu. Sementara
pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan paling baik pada tahun 1973 pada masa pemerintahan Soeharto. Lalu, pada era reformasi sampai sekarang, Indonesia masih ada di tahap pralepas landas. Indonesia masih membangun teknologi dan masih berusaha membangun sektor industri atau tidak hanya bergantung ke sektor pertanian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, dari teman-teman sendiri. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertanyaannya, 3 pertanyaan saja ya, karena waktu juga udah sore. Silakan teman-teman langsung rasain aja. Halo, Huda. Saya izin bertanya dari kelompok 2. Sok, Dipa mangga. Kalau ciri-ciri masa precondition for take off stage yang tadi dijelasin, ciri-cirinya dari masa Gimana Dipa, bisa diulangi pertanyaannya? mungkin diketik aja di kolom chat ya udah ya, soalnya ini hujan besar di sini sinyalnya. Boleh, sok, mangga. Yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung on mic atau raise hand aja ya. Mungkin langsung aku jawab aja ya yang pertanyaan Diva. Tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya oleh Rifki dan juga Maya, nyambung ke definisi. Pada masa ini tuh ada perombakan struktur ekonomi, lalu ada peran sektor pertanian dan peran sektor prasarana, juga kepemimpinan. Lalu ada juga pertumbuhan. Lalu ada juga semakin berkembangnya usaha-usaha produksi, terciptanya berbagai pembaharuan yang lebih produktif dan efisien di segala bidang. Lalu sektor produksi yang menjadi dominan untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi di masa ini tuh masa persiapan untuk take off. Nah, jadi di sini tuh pada masa ini tuh kita itu dituntut untuk mengembangkan sarana prasarana, investasi dan lain-lain untuk mempersiapkan take off. Mungkin segitu yang dapat saya jawab. Yang lain boleh menambahkan. Iya, mungkin itu saja Dipa. Apakah jawabannya sudah jelas? Oke, sama-sama Dipa. Terima kasih juga sudah bertanya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Silakan siapa aja boleh nanya, nggak harus per kelompok satu. Yang ingin bertanya langsung raise hand atau on mic aja ya. Kalau semisal nggak ada, mungkin langsung saya tutup ya.
Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sok langsung aja ke kelompok 4, kelompok 5 dan 6. Boleh presentasi hasil diskusi kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tahapan yang beranggotakan yaitu yang beranggotakan Ariana Tasya Ardelia, Putri Salma, Raffi Naila, Salsabila Destranti, dan Jawa Mela Sabina. Daftar isinya yaitu tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow yang akan dipaparkan oleh Zahwa dan Salsa, faktor utama pemicu pertumbuhan ekonomi yang akan dipaparkan oleh Asya, lalu ada tahap lepas landas yang akan dibacakan oleh Rapi, lalu ada analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan dipaparkan oleh Ariana, dan peristiwa tahap lepas landas di Indonesia yang akan dipaparkan oleh Putri. Boleh di next. Yang pertama ada tahapan masyarakat tradisional atau the traditional social. Walt Whitman Rostow berpendapat bahwa perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan ke dalam 5 seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara, yaitu tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. Pada tahap pertama ada tahap masyarakat tradisional atau the traditional society. Tahap masyarakat tradisional yaitu masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat dipengaruhi oleh atau adat istiadat. Ciri-ciri dari tahap ini adalah tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para prakerja masih sangat terbatas. Struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat
hierarkis. Di tahap kedua ada tahap prasyarat lepas landas atau the precondition for take off, yaitu tahap transisi di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan pada tahap ini dibedakan menjadi dua ciri, yaitu yang pertama ada tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Tahapan yang kedua yaitu tahapan yang dicapai oleh negara-negara Kanada, Australia, dan Selandia Baru born free yang dilakukan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Landas atau the take off, yaitu pada tahap ini pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus dilihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat, contohnya adanya resolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, setelah terbukanya pasar-pasar baru. Terjadi perkembangan beberapa sektor industri dengan tingkat maju pertumbuhan tinggi. Ketiga, ada terciptanya suatu kerangka modern. Yang kelima, ada potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus-menerus terjadi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila. Kemudian tahap keempat yaitu tahap gerakan ke arah kedewasaan atau the drive to maturity adalah tahapan di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksi. Pada tahap ini, keadaan perekonomian yang terus-menerus bertumbuh meskipun kadang-kadang disertai dengan laju yang fluktuatif. Terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian. Timbul industri baru dengan cepat dan tertinggalnya industri-industri lama, sehingga barang-barang yang dulunya impor sekarang mampu diproduksi di dalam negeri sendiri. Lalu yang terakhir yaitu tahap konsumsi atau the age of high mass consumption. Pada tahap konsumsi tinggi ini, pendapatan real per kapita meningkatkan sampai pada suatu titik di mana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Russell juga menyebutkan ada 3 macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan politik antara lain. Yang A, memperbesar kekuasaan dan mempengaruhi negara tersebut terhadap negara lain. Yang B, menciptakan suatu welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya, dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapat yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif. Yang C, meningkatkan konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier. Selanjutnya faktor. Next. Faktor utama pemicu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam SDA, yaitu sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak, dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam melimpah sangat baik dalam mendukung pembangunan. Yang kedua, sumber daya manusia adalah individual produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. SDM berperan sebagai elemen utama dibandingkan elemen organisasi lainnya seperti teknologi maupun modal, karena manusialah yang nantinya akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asya. Yang selanjutnya, yang ketiga ada akumulasi modal. Modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan ekonomi barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Yang keempat, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan penggunaan produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi
Produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia memungkinkan oleh mesin-mesin canggih. Berdampak pada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Politik yang tidak stabil, serta pemerintahan yang lemah dan korup sangat menghambat kemajuan ekonomi. Yang ketujuh, aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja atau kelembagaan masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa arah penalaran dan skeptisisme, menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Definisi dari tahap lepas adalah titik yang menentukan jika pertumbuhan kondisi. Raffi, maaf, suaranya kecil. Definisi dari tahap lepas landas. Tahap lepas landas adalah titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya. Permulaan dari masa lepas landas yaitu berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat. Contohnya ada revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasaran baru. Next slide. Ciri-ciri dari tahap lepas landas. Pada ciri-ciri pertama, yaitu ada tingkat investasi neto harus melebihi 10% dari pendapatan nasional. Salah satu kondisi penting bagi tahap lepas landas adalah kenaikan output per kapita harus melebihi tingkat pertumbuhan penduduk demi mempertahankan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi di dalam perekonomian. Ciri yang kedua dalam tahap lepas landas yaitu berkembangnya sektor-sektor penting atau sektor utama, contohnya seperti sektor tekstil katun di Inggris, pembangunan kereta api, dan produksi makanan serta pembangunan perumahan. Yang ketiga, adanya atau segera terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial, dan institusional. Kemudian yang terakhir ada terdapat potensi ekonomi yang bersifat eksternalitas sehingga perkembangan negara akan terus terjadi. Nah, dalam ciri yang kedua tadi kan ada sektor-sektor penting atau sektor utama yang harus berkembang. Nah, menurut Rostow, terdapat faktor yang harus dipenuhi dalam menciptakan sektor utama pada tahap lepas landas, yaitu harus terdapat kemungkinan memperluas pasar untuk barang-barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi yang mempunyai kemungkinan untuk berkembang dengan cepat. Lalu yang kedua, harus dikembangkan teknik produksi yang lebih modern dan kapasitas memproduksi harus dapat diperluas. Kemudian untuk faktor yang ketiga, dalam masyarakat harus tercipta tabungan dan pengusaha harus menanam keuntungan. Lalu faktor yang terakhir ada perkembangan dan transformasi teknis sektor pemimpin harus menciptakan permintaan akan perluasan kapasitas dan modernisasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariana. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, makasih Raffi izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1970 sampai tahun 2002. Di sini ada diagram untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1970 sampai 2002. 2022
terjadi kenaikan dan penurunan drastis terjadi pada tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pasang surut akibat keadaan yang dialami bangsa Indonesia itu sendiri. Sejak tahun 1970, ekonomi Indonesia secara umum mengalami pertumbuhan serta kontraksi. Pertumbuhan PDB Indonesia tertinggi dicatat pada tahun 1968 atau pada awal era Orde Baru, yakni mencapai 10,42%. Ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif pada tahun 1963 dan 1998 saat terjadi krisis finansial di Asia. Dan untuk kontraksi yang terakhir yaitu dialami pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Di sini ada pertumbuhan ekonomi dari tahun 1970 sampai 1998. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1970 sampai 79 itu ditandai karena adanya pertumbuhan ekonomi tembus hingga 10,92%. Yang kedua, produksi minyak domestik yang mulai memuncak. Dan yang ketiga, pendapatan ekspor dari minyak bumi meningkat akibat oil boom 1, yaitu pada tahun 1973 sampai 1974, dan oil boom 2 pada tahun 1978 sampai 1979. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi pada tahun 80 sampai 98. Sektor basis pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai diversifikasi sampai pada tahun 1982 pertumbuhan ekonomi tahunan yang ada dijaga minimum 5% dijaga. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi tahun 99 sampai 2014 dibagi menjadi 3, yaitu tahun 99 sampai 2001. Adanya pertumbuhan ekonomi tumbuh 4,92% pada tahun 2000 setelah adanya krisis di tahun 98. Yang kedua, penerapan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pembagian imbang antara pusat dan daerah, penerapan pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sampai 2004, adanya perbaikan dalam menjaga sektor perbankan yang lebih ketat, lalu perekonomian mulai terarah dengan tumbuhnya pelaku ekonomi. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sampai 2014 atau di masa pemerintahan Presiden SBY. Di sini itu terjadinya perlambatan karena dampak krisis finansial global di mana Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan suku bunga. Pemerintah mulai merancang pembangunan Indonesia untuk jangka panjang. Lalu di sini ada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sampai 2022, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dibagi menjadi 4, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sampai 2019. Di sini pemerintah lebih fokus untuk merombak struktur APBN, yaitu mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih bisa berdaya saing di mata dunia. Yang kedua, mengalami penurunan dan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan yang ketiga, mulai dari tahun 2016, ekonomi mulai terdongkrak tumbuh hingga tahun 2019. Lalu ada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Di sini adalah terjadinya kontraksi terakhir pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, yaitu karena adanya pandemi COVID-19. Kontraksi atau penurunan ini mencapai minus 2,07. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Di sini ada perekonomian mulai kembali ke level pra-pandemi setelah adanya kontraksi di tahun 2020, lalu terjadinya pertumbuhan yang kuat pada tahun 2021. Yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Di sini pemulihan ekonomi sangat meningkat karena adanya aktivitas perekonomian di bulan Januari pada tahun 2022 yang masih kuat dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi. Yang kedua adalah APBN melanjutkan kerja kerasnya pada tahun ini untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, terima kasih untuk Ariana. Selanjutnya ada peristiwa tahap lepas landas yang terjadi di Indonesia. Tahap lepas landas yang terjadi di Indonesia adalah pasca pandemi COVID-19.
Salah satu peristiwa tahap lepas landas di Indonesia adalah saat membangun kembali perekonomian setelah COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Menurut data, keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,7. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk tahap lepas landas setelah COVID-19 yaitu menerapkan beberapa kebijakan untuk mengambil tindakan, yaitu penangguhan 3 tahun atas plafon defisit yang diberlakukan sendiri sebesar 3% dari PBD dan pembiayaan langsung Bank Sentral atas defisit tersebut. Selanjutnya ada hasil dari tahap-tahap lepas landas di Indonesia, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 pada tahun 2020 sampai kuartal 4 pada tahun 2020. Adanya prediksi pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh inflasi dengan efek basis rendah dan momentum pertumbuhan. Dan yang terakhir adanya fokus baru pemerintah untuk melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur strategis yang tertunda di tahun 2020. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, kalau semisal tidak ada pertanyaan, untuk kelas hari ini mungkin saya akhiri ya untuk kelompok yang belum presentasi, presentasi di pertemuan yang akan datang ya, dilanjut di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan leave dulu ya, aku download attendance. Ya. Bentar. Wait. Oke, sok boleh silakan live. Makasih ya teman-teman. Makasih udah
Terima kasih.